Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin bukan Allah SWT, kita lanjutkan tausiah kita yang ke-13 ini. Kemarin kita sudah bicarakan bagaimana kita mencapai ikhlas. Kalau kita ingin mencapai ikhlas, maka kita ini harus istiqomah. Ajak selalu beribadah kepada Allah SWT senantiasa, tidak pernah berkurang. Hanya karena kita sibuk, hanya kita ada masalah hidup, maka kita tidak ibadah. Maka itu namanya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu dipaidu orang, dicaci orang, tetap ibadah. Dipuji orang, tetap ibadah. Dipuji tidak bangga, dihina tidak menjadi lemah. Dibanggakan manusia, disanjung manusia tidak takabur, dihina manusia tidak mundur. Itulah yang namanya ikhlas. Semakin lama kita beribadah terus menerus ajak, maka akan timbul adanya sifat ikhlas. Makanya ibadah ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, yang namanya orang beriman itu i'tiqadnya, akidahnya hanya satu, la ilaha illallah. Adam Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah, la ilaha illallah. Isa Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu sama pelajarannya. Ibadahnya pun begitu, menyembah Allah, puasa, zakat, diulang-ulang, takrar. Walaupun membosankan, tapi itulah membuat kita ikhlas kepada Allah SWT. Ilmu agama sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, ilmu agama itu sama. Persoalannya adalah kepahamannya yang berbeda. Walaupun ada khilafiyah, maka sebenarnya ilmunya itu sama. Karena ilmunya itu berasal dari Rasulullah SAW. Hanya mengulang-ulang saja. Sholat pun begitu juga, diulang-ulang seperti setiap hari. Maksudnya apa? Supaya kita ikhlas. Supaya kita ibadah ikhlas. Makanya ketika kita ini sholat duha atau sholat tahajud malam atau zikir, dia bukan maksudnya supaya dapat rezeki banyak, enggak. Atau menjadi pangkat, jadi kepala dinas atau jadi bupati, enggak. Tapi ibadah kita supaya kita dekat pada Allah, Allah berikan pilihan kita yang terbaik bagi kita. Kita bersedekah setiap hari supaya Allah lipat gandakan, kemudian Allah mudahkan rezeki pada hari itu. Enggak, bukan seperti itu. Kalau sedekah ya sedekah aja gitu kan. Bukan untuk Allah berikan kepada kita kembaliannya sehingga kita jadi kaya karena banyak sedekah. Enggak seperti itu. Kita harus ikhlas pada Allah sedekah, karena sedekah itu untuk kita di akhirat, bukan untuk di dunia. Maka diingat Allah Ta'ala, dahulu di dunia ini sudah lewat orang-orang, sudah lewat raja-raja, sudah lewat para nabi, para rasul, sudah lewat para ulama, dan mereka sekarang sudah tiada, sudah diwafatkan Allah SWT. Ada dulu Raja Fir'aun, namanya Raja Namrud, namanya Haman, Korun, Ubay bin Khalaf, yang mereka ini Abu Lahab, Abu Jahal, yang mereka ini musuh Nabi. Mereka ini musuh Allah. Pelajarannya satu, kenapa mereka musuh Allah? Karena dia tidak mau taat kepada Allah dan melawan pada perintah Allah. Maka dia menjadi musuh Allah. Terlewat sebelum kita juga para nabi, para rasul, para anbiya, para ulama, para waliullah. Kenapa mereka dicintai Allah? Namanya disanjung-sanjung sampai saat ini. Kalau kita baca Musa alaihissalam, Isa, kita lanjut dengan kata-kata alaihissalam, Rasulullah Muhammad SAW. Kita doakan mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita doakan mereka. Umar radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Gitu.
Imam Ghazali rahmatullahi, kita doakan mereka. Kenapa? Karena mereka dekat pada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka itu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang, bahkan mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin bahkan 1 tahun, mungkin ada 50 tahun, kita pun tidak akan ada di dunia ini. Tapi yang jelas kita ini dahulunya berasal dari ghazana Allah SWT. Kita dulu berasal dari daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, dari air, kemudian orang tua kita, bapak kita, ibu kita, makan kita, minum kita, kemudian diberikan rasa cinta kasih Allah SWT kepada mereka berdua pada malam hari itu atau mungkin pada siang hari, kemudian mereka berhubungan, maka jadilah kita. Itu siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Begitu pula nanti 100 tahun yang akan datang. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun pun Allah tidak akan adakan kita lagi di dunia. Allah akan wafatkan kita. Dan Allah akan kembalikan kita ke kampung akhirat dan Allah minta pertanggungjawaban kita di kampung akhirat. Maka satu kata kunci adalah orang yang taat pada Allah dia selamat, orang yang tidak taat dia tidak selamat. Orang yang ikhlas beramal maka amalnya diterima, orang yang tidak ikhlas beramal maka amalnya haruddu ilallah. Maka dia akan semakin jauh pada Allah. Orang yang bertambah ilmu, may yasdad ilman lam yasdad huda wa lam yasdad minallah illa bu'da. Orang tiap hari belajar agama, dengar pengajian, belajar di pondok dan lain sebagainya, hari-hari dia belajar agama. May yasdad ilman, dia bertambah ilmunya, tapi lam yasdad huda, tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya dari Allah SWT, tidak semakin dekat kepada Allah SWT, tidak semakin taat. May yasdad minallah, maka dia tidak akan dekat sama Allah illa bu'da, akan semakin jauh. Itulah pentingnya keikhlasan. Maka apabila kita ikhlas, maka kita selamat. Apabila kita tidak ikhlas, kita tidak selamat. Hidup dunia ini sebagaimana pasir diterjang ombak. Dahulu pasir-pasir yang ada di pinggiran pantai itu sekarang halus. Dahulu mereka itu berbentuk batu-batuan. Tapi hari-hari dihantam oleh ombak, hari-hari diadu oleh ombak satu sama lain menjadi pecah-pecah-pecah, menjadi halus. Menjadi halus, menjadi lembut. Itulah manusia ini. Hatinya akan menjadi lembut, dekat kepada Allah, ditimpa dengan segala masalah, dia dekat tetap pada Allah, tetap ikhlas. Mau dia bahagia, mau dia sengsara, mau dia kaya, mau dia miskin, dia tetap dekat sama Allah. Maka hatinya ini semakin ditempa Allah, semakin halus lembut pada Allah SWT. Bukankah air yang keluar dari batu-batuan yang cadas, dari gunung, batu-batuan yang keras, begitu air itu keluar dari batu-batuan yang keras, maka air itu akan menjadi bening, manis. Kenapa? Karena dia keluar dari batu-batuan yang keras. Dari hati yang keras, apabila kita dekat sama Allah, maka hati kita ini akan semakin lembut pada Allah. Dengan kekerasan hati kita, tapi semakin banyak cobaan Allah berikan kepada kita sabar, maka kita akan semakin dekat kepada Allah SWT. Ada dahulu seorang ulama namanya Ibnu Hajar, seorang ulama besar, Ibnu Asqalani. Ketika dia ini belajar ilmu, maka dia ini merasa buyan, merasa bodoh. Karena selalu tidak berhasil dia belajarnya dia. Dia kabur dari pondoknya. Suatu ketika sedang dia kabur dari pondoknya itu, dia melewati suatu hutan. Dia lihat itu di hutan itu ada batu-batuan, dia cegok ke dalam. Apa cegok dia? Masuk ke dalam. Terkena air sehingga dia masuk ke dalam, sehingga menjadi berlubang. Maka dia berpikir, Masya Allah, ini batu yang keras begini saja, ketika terkena air, tetes-tetes air, semakin lama maka menjadi semakin berlubang. Bagaimana dengan hati saya? Bagaimana dengan ilmu saya? Mungkin saya tidak sekeras batu, tapi saya yakin saya akan berhasil belajar ilmu ini. Maka dia kembali ke pondoknya, dia yakin batu saja yang keras bisa berlubang, apalagi hatinya.
lama kelamaan akan mendapatkan ilmu juga, akan menjadi orang yang pandai juga, sebodoh-bodoh dia. Maka dia kembali ke pondoknya, dia katakan kepada kiainya, ustadznya, ya kiai, saya akan belajar ilmu kembali. Lubang batu itu yang keras itu dia dalam karena hari-hari istiqomah ikhlas terkena air. Bagaimana dengan hati saya? Saya semakin ikhlas belajar, maka akan semakin dalam ilmu saya. Maka itu akhirnya dia berhasil jadi seorang ulama besar yang kita kenal, Ibnu Hajar Asqalani. Kitab-kitabnya banyak itu diterbitkan, mungkin puluhan kitab-kitabnya yang ada khususnya di mazhab Syafi'i. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.